Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdana Putra, NIM 21404026. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan bagaimana cara melakukan pengukuran roda atau disebut dengan FWA, front wheel alignment. Di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu camber, caster, dan kemiringan campaign inclination, dan keausan ban dan alignment, dan rail wheel alignment. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu dimana sistem suspensi pada front wheel alignment atau FWA. Getaran dan kualitas mengendarai di dalam mendiskusikan subjek getaran dan kualitas mengendarai mobil. Istilah-istilah Sparrow-Wick dan Unsparrow-Wick selalu ada. Sparrow-Wick adalah berat mobil yang ditumpu oleh pegas suspensi, sedangkan Unsparrow-Wick adalah berat aksel dan bagian-bagian lain yang terletak di antara roda-roda dan pegas suspensi. Pada umumnya, semakin besar Sparrow-Wick, semakin baik pula kualitas mengendarai. Ini adalah macam-macam getaran. Yang pertama yaitu pitching, dan yang kedua yaitu rolling, dan yang ketiga itu yaitu bouncing. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis suspensi depan. Yang pertama yaitu suspensi depan, yaitu suspensi model rigid, suspensi model independen, dan suspensi yang pertama kita bahas yaitu ini adalah suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid dipasangkan pada suatu poros atau poros tunggal dan dipasangkan ke bodi melalui pegas. Pada umumnya pegas dan daun dipasangkan secara paralel seperti pada gambar. Kita dapat lihat pada gambar. Suspensi model rigid sederhana konstruksinya dan kuat karena banyak digunakan pada suspensi depan dan suspensi belakang truk, suspensi belakang mobil penumpang. Keuntungan dari suspensi rigid. Selanjutnya yang kita bahas adalah suspensi model independen. Suspensi model independen sesuai dengan namanya, yaitu roda kiri dan kanan tidak dipasangkan pada satu poros, melainkan dipasangkan pada masing-masing akselnya sehingga bekerja sendiri-sendiri dan menyerap goncangan. Karena suspensi model independen ini bekerja serupa dengan lutut manusia, maka disebut juga suspensi aksi lutut atau chain action suspension. Suspensi model ini independen dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu model wishbone dengan pegas coil, model wishbone dengan pegas daun, model wishbone dengan pegas batang atau torsi, model McPherson. Dapat kita lihat beberapa gambar macam-macam suspensi pada tipe yang ada pada suspensi independen. Baiklah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang bagaimana cara melakukan balance roda. Kita harus tahu apa itu balance roda. Balance roda adalah balance yang memutar roda dan menimbulkan getaran dan mempengaruhi kontrol kemudi. Roda dan ban biasanya diperiksa apakah balance sebelum meninggalkan pabrik. Akan tetapi balance roda bisa berubah karena kerusakan atau karena keausan, terutama pada mobil berkecepatan tinggi. Roda dan ban yang tidak balance di samping membuat kendaraan tidak nyaman, juga menimbulkan keausan yang tidak normal pada ban. Inilah merupakan getaran roda yang tidak balance. Yang pertama yaitu getaran naik turun dan getaran ke samping. Dimana ada dua macam balance roda, yaitu pertama kita menentukan static balance
dan dynamics balance. Sedangkan mesin balance wheel atau balancer adalah dua tipe, yaitu tipe on the car tanpa melepas roda dari mobil dan tipe off the car atau roda dilepas dari mobil. Yang kita gunakan pada praktikum yaitu balancer tipe off the car atau melepas roda dari mobil. Ini adalah cara-cara melakukan balance pada alat balancer pada tipenya masing-masing. Selanjutnya ini adalah bagaimana cara kita menentukan sudut 2 inch dan pada kendaraan, terutama pada sistem roda. 2 inch itu adalah roda depan, kiri dan kanan sebetulnya tidak sejajar, melainkan ada perbedaan jarak antara bagian depan ban dengan bagian belakang ban, di mana jarak bagian depan lebih pendek daripada bagian belakang. Selisih jarak tersebut disebut dengan 2 in. Sebaliknya, bila jarak bagian depan lebih panjang daripada bagian belakang kendaraan disebut dengan 2 out. Perbedaan jarak antara roda depan bagian depan dan bagian belakang adalah biasanya sekitar 2 sampai dengan 5 mm. Kita dapat melihat gambar ini. Ini adalah 2 in, di mana B lebih kurang dari sudut A. Di mana dengan adanya camber, roda depan cenderung mengelinding ke arah luar. Camber roll seperti yang dilukiskan oleh garis B gambar 2 sampai 9. Tapi karena roda depan dipasangkan pada lower dan upper arm, maka roda-roda dipaksa untuk mengelinding ke arah lurus, yang menyebabkan roda selip. Kerusakan ban sistem kemudi tidak stabil. 2 in membuat roda cenderung mengelinding ke arah dalam hingga melawan gaya mengelinding keluar. Jadi 2 in ini bertujuan untuk mengimbangi gaya camber roll agar ban tidak selip dan kendaraan ban merata, akibatnya roda mengelinding lurus tanpa selip. Ini adalah caster. Apabila bagian atas dari kingpin condong ke belakang, maka kemiringan ini disebut dengan caster. Dengan adanya caster, maka titik tembus garis pusat roda dengan jalan terletak di belakang titik tembus garis kingpin dengan jalan, karena selama roda berputar ke depan, roda tertarik dan mengikuti di belakang garis kingpin, sehingga secara otomatis segaris dengan posisi lurus dari kendaraan. Karena adanya efek dari caster ini, roda selalu membalik ke posisi lurus dari keadaan membelok. Gaya balik kemudi dan tetap pada posisi lurus walaupun roda kemudi dilepas. Kita dapat melihat pada gambar berikut ini.